agenda persidangan kali ini yang kita akan itu tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dan ini sudah agenda yang kedua yang dijadwalkan dari majelis hakim. Namun kami sayangkan jaksa penuntut umum dalam hal ini belum hadir. Sedangkan untuk jadwal yang diberikan sebelum jadwal penuntutan itu sudah diberikan 2 minggu sebenarnya oleh majelis hakim. Namun sampai saat ini ya teman-teman media sudah bisa melihat ini sudah yang kedua kali tuntutan belum dapat dibacakan ataupun jaksa tidak hadir. Jadi kami berharap kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim di minggu depan agar supaya tuntutan sudah bisa dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dan tadi juga dari majelis hakim sudah membuat surat sebagai pemberitahuan ke Kejaksaan Tinggi, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulut, untuk pemberitahuan jadwal pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih. Mengenai penundaan sidang perkara nomor 327 pidana biasa terhadap 4 orang terdakwa ditunda karena memang tidak tahu alasannya apa. Jadi majelis hakim sampai kami pembukaan sidang tadi belum menerima kabar dari pihak penuntut umum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Negeri Minahasa. Jadi kami juga sudah mengajukan keberatan tadi karena mulai awalnya persidangan perkara nomor 327 ini dari tahun kemarin ya memang mulai dari pemanggilan saksi dari JPU itu sering mengalami penundaan. Ada sampai saksi dari penuntut umum sudah dipanggil sampai 7 kali tidak hadir, sehingga keterangan saksinya dibacakan dan ternyata keterangannya palsu juga. Dan itu sudah dilaporkan di kepolisian. Kemudian berdasarkan pengalaman kami di Pengadilan Negeri Ternate kemarin hari Rabu, kami bersidang di Pengadilan Negeri Ternate. Ya, majelis hakim di Pengadilan Negeri Ternate kami bukan membedakan, tapi tingkat disiplin dan efisien waktu diterapkan di Pengadilan Negeri Ternate, di mana ketika sudah ada kesempatan diberikan dua kali untuk pengajuan bukti atau saksi, ya begitu lewat maka kesempatan itu dilewatkan. Nah, berbeda dengan yang terjadi di daerah kita di Pengadilan Negeri Manado, ya karena kita di Negeri Manado memang sudah terbiasa dengan tingginya toleransi. Jadi diberikan toleransi lagi kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Diberikan kesempatan 1 minggu lagi. Tadi majelis hakim sudah memberikan penetapan, membuat penetapan dan mengajukannya dan memberikan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai penetapan panggilan karena penuntut umum tidak hadir untuk kali yang kedua, belum siap dengan tuntutan terhadap perkara ini yang sudah sangat berlarut-larut. Kemudian kami juga sudah mengingatkan sebelum dilakukan penuntutan, kami sudah menjelaskan dan mengingatkan kepada penuntut umum dalam agenda penyampaian pendapat akhir atau closing argument. Jadi di situ kami sudah mengingatkan bahwa kami meminta kepada penuntut umum agar supaya membuat tuntutan sesuai dengan SOP dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dan kami mengingatkan jika tuntutan yang dibuat itu menyimpang dari fakta persidangan, hanya berdasarkan rekayasa atau rekaan dari penuntut umum, maka kami tidak segan-segan untuk melaporkan bahkan menuntut secara pidana karena sudah ada pasal 68
KUHP yang baru, KUHP nomor 20, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, di mana pasal 68, jadi jika penuntut umum itu melakukan suatu kesalahan yang merugikan klien terdakwa dalam penuntutan, maka terdakwa bisa mengajukan laporan tuntutan balik, tuntutan secara pidana, maupun bisa melapor ke Jamwas, Kejaksaan Agung. Jadi kami berharap jika nanti penuntut umum sudah siap dengan tuntutannya, ya kami berharap itu sudah sesuai dengan SOP dan sesuai dengan fakta persidangan, supaya kami tidak tambah-tambah lagi pekerjaan membuat laporan sana sini, supaya ya benar-benar hasil persidangan ini memang betul-betul sesuai dengan fakta, ya tidak direkayasa-rekayasa. Karena yang disidangkan ini orang-orang sudah tua, orang yang sudah tua yang dituduh ya menyerobot di atas tanah yang sudah mereka kuasai dari tahun 60-an. Ya, laporannya juga dibuat tahun 2024 dengan dasar adanya PPJB. Katanya mereka ini baru menguasai menyerobot tahun 2017. Padahal ini yang tanam kelapa sudah umur 45 tahun. Bagaimana dia baru tahu ada situ? Nah, ternyata mereka melapor berdasarkan PPJB, dan PPJB itu sudah kami laporkan sebagai PPJB yang palsu. Sementara proses di Polda Sulawesi Utara.